Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang sudah berada pada majelis yang ke-34 dari kitab ini. Masih dalam pembahasan kitab Shalah, bab syurut sihhatis shalah, penjelasan tentang syarat-syarat sahnya salat. Nah, pada pembahasan yang telah berlalu kita sudah masuk pada syarat sahnya salat yang ketiga, yaitu satrul aurah. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa min syurutiha satrul aurah. Dan di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Iya, menutup aurat. Dan ini ditunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah dan para ulama ijma' akan hal itu. Dan beliau di sana menyebutkan syarat-syarat pakaian yang dikatakan syar'i menutup aurat. Beliau sebutkan kemarin bithaubin mubahin la yasiful basyarah, itu pakaian yang suci dari najis dan mubah, halal dipakai, bukan pakaian yang haram. Ya. Kemudian la yasifu al basyarah, tidak mensifatkan kulit dari balik kain tersebut, yakni kainnya, bajunya tidak tipis dan tidak sempit. Dan tentang syarat pakaian yang dikatakan menutupi aurat secara syar'i, kemarin saya sebutkan ada sekitar 10 syarat. Ada sekitar 10 syarat, dan itu pembahasannya lebih lengkap insyaallah, bahwa pakaian dikatakan menutupi aurat dalam pandangan syariat ada 10 syaratnya, dan itu sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian kata beliau, wal auratu salasatu anwa'in, dan aurat itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada aurat yang pertama, aurat yang mughalladzah, aurat yang berat. Dia adalah auratnya wanita yang merdeka, bukan wanita budak. Nah, wanita budak nanti dibahas di pembahasan yang ketiga, jenis aurat yang ketiga. Jadi jenis aurat yang pertama adalah aurat yang paling berat, adalah auratnya para wanita yang sudah merdeka, bukan budak, dan wanita yang sudah balik, bukan wanita yang masih kecil. Maka aurat mereka ini fajami'u badaniha auratun, maka seluruh badan jasad wanita itu adalah aurat. Fis shalah, di dalam salat seluruh badannya adalah aurat, illa wajahaha, kecuali apa? Wajahnya.
Tentang masalah ini saya sudah rinci kemarin ya. Saya sudah rinci kemarin bahwa para ulama membagi aurat wanita terbagi dua, fi shalah wa fi kharijis shalah, di dalam salat maupun di luar salat. Kalau di dalam salat, kata mereka, aurat wanita seluruh badannya adalah aurat kecuali wajahnya. Maksudnya wajahnya boleh disingkap, boleh terbuka. Bahkan membuka wajah di kondisi salat itu disyariatkan, dan itu lebih baik dalam salat, dengan syarat di tempat tersebut tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki asing, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Namun kalau di tempat tersebut ada laki-laki asing, maka dia wajib menutup wajahnya. Iya. Kemudian telapak tangan juga boleh tersingkap dalam salat, telapak tangan, namun menutupinya lebih apa? Lebih afdal. Kemudian kakinya kita katakan masuk dari bagian apa? Aurat yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup. Iya. Adapun aurat wanita di luar salat, kita katakan semua badannya termasuk wajah adalah apa? Aurat, menurut pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak wajib menutup wajah, itu adalah pendapat yang apa? Pendapat yang lemah. Senantiasa di zaman Nabi SAW, bahkan di tiga kurun generasi, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, semua para wanita itu menutup wajahnya. Ya, semua wanita menutup wajahnya. Dalil Quran dan Sunnah menunjukkan menutup wajah itu sangat banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf, namun yang paling tepat menutup wajah itu adalah wajib. Termasuk perkara yang wajib ditutup, menyingkapnya termasuk perkara yang membuat fitnah di antara laki-laki dan para wanita. Iya. Baik. Dan tentang masalah ini banyak para ulama yang menulis tentang buku-buku hijab. Syekh bin Baz punya kitab tentang masalah hijab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan selainnya, ya. Dan kita juga sudah membahas tentang batasan aurat para wanita, dan itu pembahasan terakhir. Batasan aurat para wanita terhadap mahramnya, terhadap suaminya, terhadap mahramnya, terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian batasan aurat wanita terhadap wanita sesama muslimah atau wanita yang non muslimah. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk wa mukhaffafatun. Jenis aurat yang kedua adalah aurat yang ringan. Dia adalah aurat ibni sab'i sinin ila ashrin fa innaha al-farjan. Aurat jenis yang kedua adalah aurat yang ringan. Dia adalah aurat anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai 10 tahun. Fa innaha, maka auratnya anak yang berumur seperti ini dari 7 sampai 10 tahun, auratnya hanyalah al-farjan. Al-farjan yakni kemaluan. Baik. Mafhum, ya, mafhum pemahaman kebalikan diperhatikan. Pemahaman kebalikan ucapan Syekh rahimahullah di sini berarti anak yang belum mencapai umur 7 tahun itu enggak ada batas auratnya. Gimana? Jadi aurat yang ringan itu anak yang sudah mencapai umur 7 sampai
10 tahun. Yang sudah mencapai umur 7 tahun sampai 10 tahun, auratnya itu adalah farjan, kemaluannya. Ya, kemaluannya. Adapun kalau dia belum mencapai 7 tahun, zahir kalam beliau di sini belum ada aurat bagi anak. Ini dia masih bebas saja. Tidak ada masalah. Jadi pandangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, in kana aqall min 7 sinin falaysa lahu auratun dzakaran aw untha. Anak yang belum mencapai umur 7 tahun itu tidak ada batasan aurat baginya, baik dia laki-laki maupun perempuan masuk. Difaham? Yang belum mencapai apa? Umur 7 tahun, laki-laki maupun perempuan, maka dia belum ada batas aurat baginya. Iya, belum ada batasan aurat baginya. Dalil tentang hal ini adalah Al-Imam Ibnul Munzir menukil ijma' akan bolehnya apa? Tagsilul mar'a lis-sabi as-saghir. Itu dalilnya. Imam Ibnul Munzir menukil ijma' bolehnya seorang wanita, bolehnya wanita dewasa memandikan anak yang masih sagir, anak yang masih kecil. Maksudnya mandi jenazah. Dipaham? Ada anak kecil yang meninggal, boleh tidak perempuan memandikannya? Boleh, kalau dia masih kecil. Dan ini ijma' para ulama. Berarti anak yang masih kecil belum ada batasan apa? Aurat. Iya, belum ada batasan aurat. Itu dalil menunjukkan bahwa tidak ada batasan aurat anak kecil. Karena boleh, ijma' para ulama boleh wanita memandikan anak kecil. Hanya saja yang berbeda itu para ulama berselisih pendapat berapa batasannya itu dikatakan anak kecil. Berapa batasan apa? Umurnya, itu saja yang diperselisihkan. Iya, maka selama anak itu sudah aman dari fitnah, masih aman dari fitnah, nggak ada yang menimbulkan syahwat padanya, maka asalnya itu diamalkan oleh manusia qadiman wa hadisan, dari ulama manusia dari dulu sampai zaman sekarang. Di atas inilah amalan mereka. Inilah amalan mereka. Mereka ini yatasamahun, ya. Mereka tasamuh, menganggap perkara ini perkara yang biasa-biasa saja, nggak ada masalah, diizinkan, itu tasamuh, ya, dibolehkan, masih ada kebebasan. Dan ini amalun nas, amalannya manusia dari dulu sampai sekarang, nggak ada masalah selama dia belum sampai umur 7 tahun, masih kecil itu. Maka anak laki-laki dari umur 7 tahun, dan umur 7 tahun ini kata sebagian ulama Al-Hanabilah, anak umur 7 tahun dia belum balik tapi dia sudah tamyiz. Sudah apa? Sudah tamyiz. Tamyiz artinya dia sudah bisa membedakan ini dan itu. Dia sudah mulai faham, sudah mulai dewasa, dia punya pikiran, ada sedikit dia mulai menangkap idrak dengan akalnya. Dia sudah punya tamyiz. Ya. Maka anak yang menurut ulama Hanabilah, menurut ulama Al-Hanabilah, seperti dikutip oleh Sa'di rahimahullah di sini, jadi anak yang umur 7 tahun dia sudah punya tamyiz. Kalau dia punya umur 7 tahun sampai 10 tahun, maka auratnya seperti yang disebutkan As-Sa'di, al-farjan, as-sawatan, ya, kemaluan, ya, kemaluannya. Baik. Dan kalau dia sudah berumur 10 tahun, maka auratnya sama dengan auratnya orang yang sudah balik. Iya. Jadi di sini kalau saya simpulkan,
anak yang berumur dari lahir sampai sebelum 7 tahun. Apa batas auratnya? Nggak ada. Sudah paham? Anak umur 7 tahun sampai 10 tahun batas auratnya al-farjan, sawatan, kemaluan. Kalau dia sudah mencapai 10 tahun terus ke atas, maka auratnya apa? Anak laki-laki baina surr wal rukbah, sama auratnya dengan laki-laki dewasa sudah. Sudah dipaham? Ya, itu yang kuat insyaallah. Sekarang kita masuk yang ketiga, mutawassithah. Kata beliau, dan aurat yang pertengahan. Wa mutawassithatun wa hiya auratu man adahum. Aurat yang pertengahan adalah aurat siapa saja, siapa saja, laki-laki perempuan masuk. Aurat pertengahan adalah auratnya siapa saja, laki-laki dan perempuan, selain daripada mereka yang telah disebutkan. Selain siapa? Selain perempuan, wanita yang sudah balik dan dia merdeka. Satu, itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, selain anak kecil yang berumur 7 sampai 10 tahun. Selain mereka, semua auratnya dikatakan mutawassithah, pertengahan. Mana batas auratnya yang mutawassithah ini? Di mana batas auratnya? Minas surrati ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Difaham? Siapa yang masuk di sini? Yang pertama bisa dicatat. Yang masuk di sini adalah ar-rajul, laki-laki. Rajul ya, rajul itu laki-laki dewasa, laki-laki dewasa yang merdeka. Satu, laki-laki dewasa yang merdeka. Yang kedua, laki-laki budak, laki-laki merdeka dan laki-laki budak. Auratnya semua nanti di situ, antara pusar sampai ke lutut. Siapa lagi? Anak kecil yang telah mencapai umur 10 tahun ke atas. Anak laki-laki ya, bukan anak kecil ya, anak laki-laki saja. Anak laki-laki yang telah mencapai umur 10 tahun ke atas. Sudah 3. Yang keempat, al-unsa min sab'in ma lam tablugh. Anak perempuan yang telah mencapai umur 7 tahun sebelum dia balik. Itu juga auratnya. Jadi nanti ada anak perempuan ya. Anak perempuan ini umurnya 7 tahun, sudah 7 tahun. Di mana batas auratnya? Batas auratnya mutawassithah, di pertengahan. Mana pertengahan? Antara pusarnya sampai ke lututnya. Di atas pusarnya enggak masalah, di bawah lututnya enggak masalah. Anak perempuan yang berumur 7 tahun. Sampai umur berapa? Malam tabluk, selama dia belum balik. Bisa difaham? Selama dia belum balik. Ini berbicara masalah batas aurat ya, yang diringankan dalam syariat. Beda lagi kalau kita berbicara melatih anak kecil menggunakan jilbab. Beda permasalahannya. Itu namanya tambahan latihan, temrinan. Sama anak kecil enggak wajib salat di masjid, iya kan? Tapi kan diperintah dalam syariat, anak kalian yang sudah berumur 7 tahun dilatih salat. Dia enggak wajib salat, dilatih ke masjid, dilatih dia salat. Sama dengan wanita, walaupun dia belum balik, dari kecil dilatih dia berjilbab, supaya nanti dia dewasa dia faham bahwa jilbab itu wajib. Iya. Jadi jangan difahami terlalu pendek pemahamannya. Iya. Kemudian siapa lagi yang auratnya antara lutut, antara pusar ke lutut? Wal amatu wa ummul walad, termasuk budak perempuan dan ibunya anak dari budak.
baik budak makatib maupun budak mudabbar. Maka auratnya semuanya ini tadi minas surra ila rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Iya. Baik. Dan ini masail ikhwan, masalah ijtihadiyah ya. Masalah ijtihadiyah. Ini ukuran batasan tadi masalah ijtihadiyah. Sekarang kita lihat auratnya laki-laki yang sudah balik. Laki-laki dewasa maksudnya. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa aurat dari pusar sampai ke lutut adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatihi min auratih. Nabi menjelaskan tentang batas auratnya laki-laki. Maka sesungguhnya apa yang ada di bawah pusar sampai ke lutut min auratihi, itu termasuk dari auratnya. Iya. Dan ini adalah aurat pertengahan. Dan ada tadi yang belum saya masukkan ya. Aurat pertengahan itu adalah aurat perempuan terhadap sesama jenisnya. Nah, itu juga masuk. Aurat perempuan terhadap siapa? Sesama jenisnya perempuan. Maka batas auratnya dari pusar sampai ke lutut. Dan ini sudah saya sebutkan kemarin, tak? Iya. Jadi perempuan kepada sesama wanita muslimah misalnya, batas auratnya yang tak boleh kelihatan itu pusar ke bawah, lutut ke atas. Adapun pusar ke bawah seperti dia menyusui, maka enggak ada masalah, insyaallah. Hal itu diizinkan saja. Sebab di zaman Nabi SAW terjadi hal itu, kata para ulama, dan tidak pernah Nabi SAW perintahkan supaya mereka berhijab dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sekarang hadis ini hadisnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Tentang hadis ini sebagian para ulama melemahkannya. Walaupun silsilah hadis Amr bin Shu'aib ini silsilah hadis hasan ya, yang masyhur, dia adalah silsilah hadis yang apa? Yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang hasan insyaallah. Di dalam rawinya terdapat rawi yang bernama Sawar bin Daud. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tentang orang itu, dia adalah seorang rawi yang suduk, lahu auham. Dia suduk yakni hadisnya bukan, tidaklah terlalu kuat hadisnya, namun dia punya banyak kesalahan. Biasanya rawi yang seperti ini lemah ya. Namun dia hadisnya dimutaba'ah oleh riwayat-riwayat yang lain. Di antara yang mutaba'ah yang mendukung hadisnya adalah Laits ibnu Abi Sulaim, diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Walaupun Laits juga ini adalah dhaif, akan tetapi hadis ini menjabirah ya, ini bisa dikuatkan kalau dikumpulkan semua riwayatnya, bisa dikuatkan. Makanya Imam Nawawi rahimahullah menghasankan hadis ini. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jawad, sanadnya bagus. Jadi ini hadis kuat insyaallah bahwa aurat laki-laki dari pusar sampai ke mana? Ke lutut. Hadisnya kuat. Pusar tidak termasuk ya. Pusar ini tidak termasuk aurat. Di bawahnya pusar. Lutut juga tidak masuk. Di atasnya lutut. Ya, dipaham ya? Kan baina surra wa rukbah. Baina itu antara keduanya. Antara keduanya. Lutut ke atas, pusar ke bawah. Namun hadis ini bertentangan dengan hadis Anas bin Malik. Ya, zahirnya. Kan kalau hadis ini tadi yang kita pahami, berarti faha termasuk aurat atau bukan?
Masuk ya kan? Karena Nabi berkata bahwa antara lutut dan pusar adalah aurat. Dan sangat banyak hadis yang lain. Sangat banyak hadis. Bukan cuma hadis ini saja. Sangat banyak hadis-hadis yang lain di mana Nabi SAW berkata bahwa al-fakhdu auratan. Ya, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kedua paha adalah apa? Auratun. Kedua paha adalah aurat. Langsung disebutkan dua paha adalah apa? Aurat. Banyak hadis-hadisnya. Meskipun semua hadis-hadis itu mungkin ada kelemahan, tapi kata para ulama munjabirah, dia bisa naik ke derajat hadis yang hasan karena jalannya sangat banyak sekali. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang kedua paha adalah aurat sangat banyak. Namun di sisi lain, di sana ada hadis yang bertentangan dengan dia, yang menunjukkan bahwa paha tidak termasuk dari apa? Aurat. Di antaranya di sini disebutkan hadis Anas bin Malik. Di kisah perang Khaybar, kata Anas, Nabi SAW melakukan perang Khaybar, lalu kami sholat bersama beliau, sholat subuh ketika masih sangat gelap. Kemudian Nabi SAW menunggangi kendaraannya, dan saya juga berboncengan bersama dengan Abu Talha. Abu Talha siapa? Ayah tirinya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik kan Ummu Sulaim ya. Kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Kisahnya ya masyhur. Kemudian Ummu Sulaim berkata, antum Abu Talha orangnya gagah, enggak ditolak, tapi antum musyrik. Saya tidak terima karena kau kafir. Kalau kau mau masuk Islam dan kau ingin melamarku, cukup kau masuk Islam saja, selesai. Maka masuk Islam, menikahlah dia. Itulah maharnya, dan ini mahar terbaik di alam semesta ini. Masuk Islam dia menikah, selesai dia, tidak perlu uang. Maka kata Anas, saya pun berboncengan dengan Abu Talha. Ana radifun Abu Talha. Saya di belakang dibonceng oleh Abu Talha, Nabi sendiri di atas kendaraannya. Fa'ajara Nabiullah fi ruqaq Khaybar. Maka Nabi melewati jalan yang sempit di setapak yang ada di tempat Khaybar tersebut, kayak sejenis lorong, jalan sempit. Sampai lututku, kata Anas, itu la tamassu fakhidha Nabiyillah. Sampai lutut saya ini bersentuhan dengan lututnya dengan pahanya Nabi. Sampai lututku, kata Anas, menyentuh, karena jalannya sempit, sampai lututku ini menyentuh pahanya Nabi SAW. Summa hasaral izar. Kemudian tersingkaplah izarnya Nabi SAW, sarungnya. An fakhdihi, sarung beliau yang ada di pahanya tersingkap. Hatta inni anzuru ila bayadi fakhdi Nabiyillah, sampai saya melihat putihnya pahanya Nabi SAW. Nah, di sini Anas bin Malik melihat apa? Pahanya Nabi SAW. Iya. Semisal hadis ini masih ada lagi yang lain. Kisah Nabi SAW berada di sebuah tempat dekat sumur. Nabi SAW duduk di sisi sumur tersebut, muttaka'a, berbaring-baring begitu. Dalam kondisi paha beliau kelihatan. Kemudian masuklah Abu Bakar As-Siddiq, memberikan salam dan diberikan izin untuk masuk ke dalam. Kemudian, dan di situ Nabi SAW masih dalam kondisi duduknya. Setelah itu masuklah Umar minta izin. Umar diberikan izin masuk ke dalam, masih dalam posisi duduknya beliau. Kemudian ketika tatkala Utsman bin Affan ingin masuk meminta izin,
Kemudian Nabi SAW mengatakan siapa? Dia katakan Utsman bin Affan. Tiba-tiba Nabi SAW memperbaiki duduknya dan menutup pahanya. Iya, Nabi SAW memperbaiki apa? Duduknya dan menutupi pahanya dengan kainnya. Setelah itu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar dan Umar masuk dan engkau masih dalam posisi dudukmu seperti biasa. Kemudian ketika Utsman bin Affan masuk menjumpaimu dan engkau memperbaiki sarungmu dan memperbaiki dudukmu, apa jawaban Nabi SAW? Sesungguhnya saya malu kepada Utsman, karena sungguh Utsman adalah orang yang sangat pemalu sekali. Utsman itu malu yang begitu-begitu. Ya, Utsman ini orangnya, kata Nabi, adalah seorang yang malaikat saja malu kepada dia. Ini luar biasa ya Utsman ini. Utsman itu orangnya pemalu sekali. Sampai kata beliau, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Maka Nabi SAW menutupnya. Ini sudah 2 hadis kita sebut ya. Zahir hadis ini dijadikan nas oleh sebagian para ulama bahwasannya laki-laki itu auratnya, walaupun dia sudah balik, dia sudah dewasa, auratnya sebenarnya hanyalah sau'atan, kemaluannya saja, dan di belakangnya itu saja auratnya laki-laki. Sau'atan, kemaluannya saja. Kalau seandainya paha itu termasuk aurat, kenapa Nabi SAW membiarkannya tersingkap? Nah, itu dalil sebagian para ulama. Iya. Kalau seandainya paha adalah aurat, tidak mungkin Anas bin Malik dibiarkan melihat paha Nabi SAW. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan paha adalah aurat. Hadis ini juga kita bacakan, aurat itu di bawah pusar, di atas lutut. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga, kata Nabi SAW, ya, jika kalian sanggup orang tidak melihat paha kalian, maka jangan kalian memperlihatkannya. Ini hadis ini bertentangan zahirnya ya. Lalu datanglah Imam Ibnul Qayyim, dia mentafsil, dan ini adalah pendapat yang ketiga. Jadi sebagian ulama mengatakan paha adalah aurat berdasarkan hadis tadi, hadis-hadis yang mengatakan aurat adalah paha adalah aurat. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan paha bukan aurat. Ada hadisnya juga. Imam Ibnul Qayyim berpegang dengan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling bagus, yang paling pertengahan, karena dia adalah pendapat yang mengumpulkan 2 dalil itu. Apa itu? Beliau katakan auratul rajul auratan, auratnya laki-laki terbagi 2. Auratul rajul auratan terbagi 2 auratan. Ada 2 aurat. Yang pertama auratun mukhaffafah, aurat yang ringan. Auratun mukhaffafah adalah al-fakhdan, kedua pahanya. Yang kedua auratun mughalladhah, aurat yang berat. Auratun mughalladhah. Itu as-sau'atan, kemaluan. As-sau'atani. Sau'atan artinya apa? Kemaluan. Ini
insyaallah taala pendapat yang paling bagus, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Satu. Yang kedua, ini adalah pendapat yang dipilih pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi dua ulama yang berpendapat asalnya bahwa aurat terbagi dua. Ada aurat yang ringan, paha termasuk aurat ringan. Kemudian yang kedua, kemaluan adalah aurat yang berat. Iya, aurat yang berat adalah kemaluan. Ini pendapat Imam Ibnul Qayyim dan siapa tadi? Imam Ibnu Katsir. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas ulama belakangan sekarang ini. Kenapa pendapat ini yang lebih kuat? Karena pendapat ini tajma'u bainal adillah, dia mengumpulkan kedua dalil yang kita sebutkan, kedua tadi yang zahirnya saling bertentangan. Dan menjamak dua dalil, mengambil kedua dalil ini lebih afdal dibandingkan mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Baik. Namun pembahasan ini diperhatikan, pembahasan ini aurat adalah baina surra wa rukbah. Hadal aurah kharijus shalah. Harus dikasih batasan ya. Ya. Hadhil aurah fi kharijis shalah. Aurat ini, yang mana itu aurat ini? Bainar rukbah wasurrah, antara lutut sampai ke mana? Lihat di atas. Hadhil aurah, aurat yang kita bahas ini antara lutut sampai ke mana? Ke pusar. Ini pembahasan fi kharijis shalah, di luar salat ya. Bukan dalam salat. Antum salat enggak pakai baju? Bukan di situ pembahasannya. Lain di dalam salat, lain di luar salat. Ini pembahasan aurat di luar salat. Adapun di dalam salat, justru yang ada di dalam salat itu qadru zaid. Justru Allah Ta'ala perintahkan ambil pakaian yang paling bagus. Itu yang ada. Kalau di mana? Di dalam salat. Makanya kita katakan amma fi shalah, amma fi dakhilis shalah, adapun di dalam salat, fal masyru', maka yang disyariatkan, adapun di dalam salat, fal masyru', maka yang disyariatkan, fiha, yang disyariatkan pada salat tersebut, qadrun zaid. Qadrun zaidun, maka yang disyariatkan di dalam salat itu qadrun zaid. Justru ada kadar tambahan, ya, lebih dari sekedar menutup aurat. Qadrun zaid an satril aurah, maka adapun di dalam salat, maka yang disyariatkan padanya qadrun zaid. Apanya qadrun zaid? Lebih dari sekedar tambahan, dari sekedar menutup aurat. Iya. Apa itu kadar tambahannya? Wahwa akhdhuz zinah. Apanya akhdhuz zinah? Apanya akhdhuz zinah kemarin?
mengambil pakaian yang paling terbaik, yang paling indah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31 ya. Liqaulihi ta'ala, Al-A'raf ayat 31. Apa ayatnya? Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambillah zinah kalian. Jumhur ulama ahli tafsir menafsirkan zina apa kemarin? As-siyab, as-thawb alladhi yasturul awrah. Itu makna zina. Makanya kemarin saya ulang-ulang itu supaya dipahami itu apa maknanya zina itu. Iya. Kata Allah Ta'ala, ambillah zinah kalian. Zina yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah apa? As-thawb, pakaian yang menutupi aurat. Karena orang kalau mau salat disuruh tutup aurat. Tapi kenapa Allah Ta'ala takbir dengan zina? Itu namanya qadrun zaid. Bukan sekadar baju yang penting ada. Baju kebun, baju kantor, baju di sawah. Zina artinya baju yang bagus, yang layak dipakai menghadap kepada Allah. Inda kulli masjidin, setiap kali kalian mau salat. Tapi Allah takbir kalimat masjid di sini karena kebanyakan orang yang salat itu di masjid. Bukan artinya kalau tidak salat di masjid bajunya biasa saja. Tetap karena dia mau menghadap kepada Allah. Jadi masjid di sini tafsirnya apa? Salat. Inda kulli masjidin, jumhur ahli tafsir mengatakan inda kulli shalah. Khudu zinatakum ay thiyabakum inda kulli masjidin ay inda kulli shalah. Difaham? Jadi tadi pembahasan kita menutup aurat antara lutut sampai pusar itu pembahasannya di luar salat. Adapun dalam salat maka tentu bukan hanya sekedar seperti itu. Dan di antara dalil yang memerintahkan bahwa seorang kalau salat juga harus pakai baju, bukan sekadar menutupi aurat lutut sampai pusar. Bahkan Nabi SAW perintahkan tidak boleh seorang salat dalam kondisi dia membiarkan pundaknya terbuka. Enggak boleh. Dalam kondisi dia punya kemampuan dan punya pakaian, tidak boleh. Bahkan salatnya tidak syah kalau dia salat dalam kondisi membiarkan apa? Pundaknya terbuka. Karena itu Nabi SAW bersabda, ini hadis penting sekali kita bahas juga, itu hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Janganlah salah seorang di antara kalian salat fi thawbil wahid, dalam menggunakan satu pakaian, laisa ala atikihi minhu syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dalam satu pakaian yang laisa ala atikihi, tidak ada di atas pundaknya, sedikit pun dari kain. Yang dimana tidak ada di atas pundaknya apa? Kain. Ini hadis Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim ini. Dibangun di atas hadis ini kan masih pembahasan menutup aurat kita tak? Dibangun di atas hadis ini, para ulama mengatakan bahwa seorang yang punya kesanggupan, satu, dia punya kesanggupan, kemampuan kain. Yang kedua, selama waktu sholat masih ada,
Dan selama dia masih kesanggupan, punya pakaian, tidak boleh dia sholat dalam kondisi pundaknya ini tersingkap. Apalagi di sini larangannya langsung tertuju kepada sholat. Coba dilihat lafadznya hadis itu. Lihat lafadznya hadis itu. Janganlah sholat salah seorang di antara kalian. Dilarang sholat. Maka larangan ini tertuju kepada apa? Tertuju kepada sholat. Sama kalau dikatakan la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak terima salatnya salah seorang di antara kalian kalau dia apa? Berhadas sampai dia berwudu. Sama ini, dilarang salat. La yusalli ahadukum. Yang sini bukan la, perbaiki la-nya di sini ya. La yusalli pakai ya di sini. La, ini bukan la jazim. Bukan la nahi ini, tapi la penafi. La penafian. La yang bermakna an-nafyu, tidak menjazam. La yusalli ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian salat pada satu pakaian yang tidak ada di atas pundaknya sesuatu. Yakni seorang itu kalau dia punya kesanggupan dan kemampuan memiliki pakaian yang menutupi pundaknya, wajib dia tutup pundaknya. Kalau dia salat tidak dia tutup kain di atas pundaknya padahal dia punya kain, salatnya gimana? Tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW melarangnya langsung tertuju kepada sholat. Larangan ini langsung tertuju kepada zatus sholat, iya kan? Langsung tertuju pada sholat itu, dilarang. Iya. Kemudian diantara faedah di sini pula, kalau seorang itu punya satu kain saja, dia sholat, dia cuma punya satu pakaian, satu kain, maka kalau dia punya satu kain, itu yang saya sebutkan kemarin, dilihat kainnya. In kana wasi'an faltahif bihi. Ada saya tulis hadis kemarin. Kalau pakaiannya luas, maka dia apa? Faltahif bihi, maka dia apa? Berselimut dengannya. Dia tutupi semua pundaknya. Kemarin saya tafsirkan ya. Dia tutupi semua pundaknya sampai kalau bisa ditutupi auratnya di bawah. Namun kalau dia tidak punya keluasan pakaian, pakaiannya dhayyik, pakaiannya sempit, maka yang ditutup mana? Atas atau bawah? Yang di bawah adalah auratnya. Yang ditutup adalah apa? Aurat bagian bawah. Masa ditutup pundaknya kelihatan di bawahnya? Ya, tentu di bawah lebih penting ditutup. Dan ini dalil menunjukkan bahwa apa? Pundaknya harus ditutup. Ya, berdasarkan di sini. Kalau ada yang bertanya, pundak aurat atau bukan? Apa jawabannya? Iya, pundak ini bukan aurat, tapi dia diperintah oleh Nabi SAW ditutup dalam sholat. Maka karena dia diperintah ditutup dalam sholat, maka wajib ditutup. Iya. Jadi tidak boleh orang sholat pundaknya terbuka, tidak tertutup kain, padahal dia punya kesanggupan. Insyaallah ta'ala ini pembahasannya lengkap sudah ini. Masalah menutup aurat. Sekarang kita masuk pembahasan syarat sahnya salat yang keempat. Kata beliau rahimahullah, wa syartur rabi wa minha istiqbalul qiblah, dan di antara syarat sahnya salat adalah menghadap ke kiblat. Ini adalah syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, menghadap kiblat. Iya. Menghadap kiblat ini termasuk dari syarat sahnya salat. Termasuk dari apa? Syarat sahnya salat, di mana salat itu tidak akan syah tanpa menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat berdasarkan 3 dalil. Dalil Al-Quran, yang kedua dalil dari sunnah, dan yang ketiga ijma' para ulama bahwa menghadap kiblat itu hukumnya wajib dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah, illa mastusni, kecuali salat yang diperkecualikan.
Sekarang kita lihat dalilnya dari Quran. Di sini disebutkan beliau di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 149 sampai 150. Namun beliau menyebutkan di sini cuma yang menjadi pendalilannya saja, karena nanti ayatnya terlalu panjang kalau beliau sebutkan. Ya, sini 149 sampai 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ketika kamu keluar, palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Asalnya kiblat Nabi SAW dan kaum muslimin di zaman itu menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Ta'ala palingkan Nabi menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram, maka berubahlah kiblat. Maka semenjak itu siapa yang sholat wajib dia menghadap kiblat dan menghadap ke Ka'bah. Ini dalilnya dari Quran. Adapun dalil dari hadis, sangat banyak sekali. Mana dalilnya dari hadis? Yaitu kisah tentang orang yang salatnya jelek. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kisah tentang al-musi as-salatu, al-musi'u salatuhu, yaitu seorang yang jelek salatnya, yang sering kita dengarkan hadisnya kan, dia salat, selesai salat dia datang kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Kata Nabi, wa alaikassalam. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu salat, ulangi salatmu. Kembali kamu salat, kembali ulangi salatmu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Dia salat yang kedua kalinya. Selesai salat dia datang kepada Nabi memberi salam. Nabi menjawab salamnya. Lagi-lagi Nabi berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu, karena sebenarnya kamu belum salat. Sampai 3 kali dia ulang, tetap Nabi perintahkan dia untuk mengulang salatnya. Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak sanggup kecuali apa yang saya kerjakan ini. Ya, ini itu batas kemampuannya sudah. Seperti itu dia salat. Maka Nabi mengajarkan dia salat. Di dalam pengajaran Nabi SAW ini dikatakan oleh para ulama, apa yang Nabi ajarkan kepada al-musi'us shalah, itulah yang dikenal dengan rukun-rukun salat, yang salat itu tidak syah tanpa itu. Nah, makanya itu hadis musi'us shalah termasuk hadis umdah, hadis pokok berbicara tentang sahnya salat. Di situ disebutkan. Nah, di situ disebutkan salah satunya istaqbilil qiblah fakabbir. Kamu menghadap kiblat, setelah itu kamu bertakbir. Maka menghadap kiblat termasuk apa? Syarat sahnya salat. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma'. Telah terjadi ijma' dari kalangan ahlul ilmi, para ulama, akan wajibnya menghadap kiblat pada salat fardu maupun salat apa? Salat sunnah, illa mastusni, kecuali yang diperkecualikan. Makanya di sini kita akan sebutkan bahwa salat menghadap kiblat itu sukut, digugurkan dari beberapa kondisi dan keadaan. Itu pembahasan kita yang kedua. Difaham? Makanya kita katakan ijma' para ulama menghadap kiblat syarat sahnya salat, wajib maupun salat apa? Sunnah. Semuanya harus menghadap kiblat, kecuali apa yang dikecualikan dalam syariat. Iya, yang dikenal dengan apa? Sukutu istiqbalil kiblah. Iya, gugurnya menghadap kiblat. Baik. Apa pembahasan kita tadi? Sukutu istiqbalil kiblah, gugurnya menghadap kiblat. 1, 2. Syekh As-Sa'di hanya menyebutkan 2 di kitabnya, dan saya akan tambahkan 2. Jadi sukut istiqbalil kiblah, ya, arba'atu halat, ada 4 kondisi. 2 disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, saya akan tambahkan 2. Kita lihat di keterangan beliau.
Gugur menghadap kiblat yang pertama bagi orang yang ajiz. Siapa itu orang yang ajiz? Al-ajiz. Al-ajizu hissiyan wa syar'an. Ya. Dia ajiz. Apanya ajiz? Tidak sanggup menghadap kiblat. Begitu antum terjemahkan. Tidak sanggup menghadap kiblat. Tidak sanggupnya ini apakah secara hissiyah ataupun secara syar'iyah, syar'an. Seperti siapa orang yang tidak sanggup menghadap kiblat hissiyan? Ya. Hissiyan kal marad, seperti orang yang apa? Sakit. Seperti orang yang sakit. Maka orang yang sakit, kalau dia tidak sanggup menghadap kiblat, berat sekali. Atau misalnya tidak ada orang yang membantu dia menghadap kiblat. Misalnya dia sakit, tapi ada yang membantu dia menghadap kiblat, ya bisa. Tapi kalau nggak ada, itu uzur bagi dia. Boleh tidak hadap kiblat. Atau bisa hadap kiblat, tapi berat sekali, susah, maka gugur kewajibannya. La wajibah bilak tidari, itu kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. La wajibah bilak tidari, tidak ada kewajiban apabila seorang tidak punya kesanggupan. Kalau dia berat, susah, nggak ada yang membantu dia, maka nggak ada masalah, dia tidak menghadap kiblat. Atau dia ajaz dari menghadap kiblat syar'an. Seperti siapa? Ya, seperti salatul khauf. Dan ini sebenarnya nanti saya sebutkan di pembahasan yang keempat. Ya. Iya. Walaupun ini salatul khauf ini umum ya. Ini juga ajiz namanya. Seperti salat khauf. Iya. Salat khauf. Apakah salat khauf karena musuh di medan perang, atau khauf karena hilang keamanan? Hilang keamanan. Iya. Atau khauf karena takut terhadap binatang buas. Itu salat khauf. Jadi salat khauf ini bukan hanya di medan perang ya. Kapan orang takut dan khawatirnya, takut sekali misalnya, tentu dia tidak khusyuk kalau dia menghadap kiblat. Misalnya kiblat menghadap ke barat, ya kan? Kalau singanya ada di utara, berarti di belakangnya. Kalau dia menghadap kiblat, singanya di belakang, kira-kira khusyuk tidak? Yang sampai ada Usama di belakang. Usama itu singa. Asad singa. Ada singa di belakangnya. Maka dia boleh salat menghadap ke timur, bisa. Karena kalau dia menghadap ke barat, maka hatinya menghadap ke timur. Karena dia takut. Makanya ketika perang berkecamuk, kata Nabi SAW, bainal masyriq wal maghrib kiblah, timur dan barat jadi kiblat semua. Untuk siapa itu? Untuk orang yang takut. Iya, nggak ada masalah menghadap kemana saja, terserah. Yang penting rasa takutnya itu bisa hilang sedikit, maka dia digugurkan tidak menghadap kiblat. Iya. Jadi gugur kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak sanggup hissiyan atau syar'an
gugur kewajiban. Kata beliau, fa in ajaza an istiqbaliha, jika dia tidak sanggup untuk menghadap kiblat, limaradin, apakah karena sakit, au ghairihi, atau selain sakit, saqata, maka gugur kewajiban apa? Gugur kewajiban apa? Menghadap kiblat. Kaidahnya apa? La wajiba bilaktidari. Iya. La wajiba bilaktidari. Iya. Sini saja ya. La wajiba bilaktidari. Tidak ada kewajiban jika tidak ada kesanggupan. Atau nama lainnya la wajiba ma'al ajaz. Sama. La wajiba ma'al ajaz. Tidak ada kewajiban apabila ada kelemahan, tidak sanggup. Sama la wajiba bilaktidari. Sehingga mereka berkata dari kaidah ini, la wajiba bilaktidari, tidak ada kewajiban jika tidak punya kesanggupan atau dia lemah. Para ulama berkata, fa kullu ma aujabahullah. Kaidah ini berlaku bahwa setiap apa yang Allah Ta'ala wajibkan, setiap apa yang diwajibkan oleh Rasulnya, atau setiap apa saja yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai syarat untuk sebuah ibadah, atau Allah dan Rasulnya menjadikannya sebagai rukun sebuah ibadah, ya, atau syariat menjadikannya tawakuf, tergantung keabsahan sahihnya, tergantung pada perintah itu, maka semuanya itu terikat dengan kondisi kudrah. Semua perintah itu, semua kewajiban yang Allah wajibkan dan Rasulnya, semua yang dijadikan syarat oleh Allah dan Rasulnya, semua yang dijadikan rukun oleh Allah dan Rasulnya, semuanya itu terikat dengan apa? Kudrah, kesanggupan. Bisa dipaham? Makanya ada dalil fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah terhadap perintahnya dan larangannya, bertakwalah sesuai kesanggupan kalian. Iya. Makanya dalam syariat, seorang bertakwa sesuai kemampuan. Jika dia tidak sanggup mengambil perintah itu, maka dia mengambil gantinya. Namanya badal. Iya tak? Iya tidak? Itu dalil menunjukkan bahwa apa? Seorang melakukan perintah sesuai kesanggupan. Kalau dia tidak bisa mengambil asal perintah, maka dia mengambil gantinya, badalnya. Seperti apa? Ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk apa? Untuk melakukan salat, misalnya berdiri, tidak sanggup, maka kita apa? Duduk. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Iya. Seorang yang tidak sanggup menggunakan taharah, berudu atau mandi, tidak bisa menggunakan air, atau dia menggunakan air terlalu dingin, atau nanti bertambah sakitnya, maka dia mengambil badalnya. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Dia bertayammum. Dia tidak sanggup salat berdiri, maka dia duduk. Dia tidak sanggup berpuasa, maka dia apa? Berbuka. Kalau di bulan Ramadan dia tidak sanggup berpuasa, maka dia apa? Maka dia boleh makan, berbuka, dan nanti apa gantinya? Bayar fidyah, atau dia mengqada'nya di luar bulan Ramadan. Kalau dia tidak sanggup berhaji, tidak sanggup dia berhaji, ya, dengan badannya, maka dia cukup dihajikan, dibadalkan hajinya, namanya badal haji, dihajikan oleh orang. Ini apa yang saya contohkan ini mempraktekkan kaidah fattaqullaha mastata'tum, la wajiba bilaktidari. Gugur kewajiban kalau orang tidak sanggup, diambil gantinya yang disanggupi. Dipaham? Karena itu Nabi bersabda, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apa yang saya larang kalian darinya, maka tinggalkan. Dan apa yang saya perintahkan kalian
dari berupa perintah, fa'tu minhu mastata'tum, datangilah sesuai kesanggupan kalian. Juga Nabi bersabda dalam hadits Imran bin Husain, salli qa'iman, salatlah dalam kondisi berdiri, jika tidak sanggup maka salatlah dalam kondisi duduk, jika tidak sanggup maka salatlah dalam kondisi berbaring. Taib, ini yang pertama dari gugurnya kewajiban menghadap kiblat. Kondisi yang pertama yaitu orang yang ajiz, tidak sanggup. Tidak sanggupnya dua, hissiyan dan syar'an. Yang kedua, yaitu apa yang kedua? Gugur dari menghadap kiblat lil musafir sukut istiqbalil kiblah lil musafir, bagi orang yang mengadakan safar yang bagi orang yang mengadakan safar melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Iya. Jadi yang gugur menghadap kiblat ini siapa? Orang yang melakukan perjalanan. Iya. Orang yang melakukan apa? Perjalanan, safar, dan dia melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Apakah kendaraannya ini mau pesawat, apa bahasa Arabnya pesawat, at-ta'irah, atau dia sholat sunnah di atas apa? Di atas kapal, atau dia sholat sunnah di atas apa? Mobil. Ini mutlak. Boleh dia menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat, bebas. Ini untuk salat sunnah ya. Bahkan kita katakan gugur kewajiban menghadap kiblat walaupun salat wajib. Kapan? Jika dia berada di atas kendaraan, pesawat, perahu, mobil, idza khasya khurujul waqti. Ya, jadi di sini dua ya. Salat sunnah dan salat wajib. Kalau salat sunnah nggak ada masalah, masuk waktu keluar waktu, bebas. Yang penting dia di atas kendaraannya, mau menghadap kiblat tidak menghadap kiblat nggak ada masalah. Dipaham? Kalau salat wajib, asalnya salat wajib itu harus turun dari kendaraan. Dipaham ya? Nanti saya jelaskan dulu salat wajib ya. Kita bahas dulu yang salat sunnah. Nanti saya pahamkan salat wajib. Jadi yang asalnya boleh tidak menghadap kiblat, gugur salat sunnah bagi orang yang safar berada di atas kendaraannya. Iya. Maka boleh dia salat tidak menghadap kiblat. Mana dalilnya? Lihat bukunya antum. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Hadisnya disebutkan oleh Sa'di. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar nafilah ala rahilati haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaih. Nabi SAW biasa salat di dalam safarnya. Jadi ini berlaku untuk orang yang apa? Safar, melakukan perjalanan safar, dan dia safar di atas apa? Kendaraannya. Itu dilihat batas-batasnya ya, yang boleh. Kemudian dia salat di atas rahilatihi, di atas kendaraannya dia salat. Haitsu tawajjahat bihi, kendaraan Nabi SAW itu adalah onta, menghadap kemana saja. Haitsu tawajjahat bihi, dimanapun menghadap terserah. Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraannya, di mana kendaraannya itu menghadap kiblat dan kadang tidak menghadap kiblat. Itu makna haitsu tawajjahat bihi. Difaham ya? Di mana saja menghadap maka dia salat. Berarti gugur menghadap kiblat.
Dan ini ijma', difaham. Ini ijma' para ulama bahwa orang yang musafir melakukan safar perjalanan, dia boleh salat sunnah di atas kendaraannya dimanapun kendaraannya menghadap. Misalnya dia naik mobil, mau mobil pribadi atau mobil sewa, dia salat sunnah di atasnya. Misalnya dia berjalan malam, dia mau witir, iya kan? Maka dia salat sunnah saja, terserah dia, gak ada masalah, bebas. Ijma' para ulama boleh. Mau menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak ada masalah. Iya. Sawa'un kana sa'iqan aw rakiban, yang boleh salat sunnah di atas kendaraan ini baik dia sopir maupun dia adalah penumpang. Bisa tidak sopir salat? Bisa, kalau kendaraannya onta. Kalau kendaraannya apa? Onta. Tapi kalau motor kan tidak bisa dia salat di atas motornya. Kalau dia yang bawa motor, tidak jalan motornya. Karena orang yang salat itu salat duduk dan salat di atas kendaraan itu caranya hampir sama. Salat duduk dengan salat apa? Di atas kendaraannya. Gimana salatnya Nabi SAW? Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW salat di atas kendaraannya, ya, ruku dan sujud di atas kendaraannya dengan berisyarat dengan kepalanya saja. Iya, berisyarat. Hanya saja Nabi SAW menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukunya. Jadi kalau sujud, kalau ruku, Allahu Akbar, ya, tunduk kepalanya. Nanti kalau sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, nanti kalau dia sujud, kepalanya lebih rendah dibandingkan apa? Rukunya. Ketika sujud, kepalanya lebih rendah dia tundukkan. Dan tidak mesti kepalanya ini rapat di kursi, rapat di lututnya, atau diambil bantal supaya kepalanya rapat. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW yang seperti itu. Tidak mesti kepalanya ini harus bersujud di atas kain, di atas bantal, di atas kayu, di atas besi, di atas apa saja, di atas buku. Enggak mesti. Yang jelas sujudnya kondisinya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Difaham ya? Iya. Dan ini tata cara salat duduk sama dengan tata cara salat di atas kendaraan. Jadi caranya takbir dulu begini, Allahu Akbar, angkat kedua tangan, bersedekap. Kalau bisa bersedekap lebih bagus. Setelah itu dia baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca surah. Setelah baca surah baru dia ruku, angkat tangan, Allahu Akbar, dia ruku. Setelah itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Turun lagi tangannya. Setelah itu sujud, Allahu Akbar. Kepalanya lebih rendah. Setelah itu duduk lagi, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Isyarat dengan kepala saja. Setelah itu bangkit berdiri. Perasaannya sekarang dia berdiri lagi rakaat kedua, Allahu Akbar. Baca lagi Al-Fatihah, bersedekap. Baik. Setelah itu di rakaat kedua dia tasyahud. Setelah itu dia salam, selesai. Yang jelas sujudnya kondisi kepala lebih rendah dibandingkan ruku. Tata cara salat duduk sama dengan cara seperti itu. Satu peringatan ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang sakit dan Nabi mengunjunginya. Dan sahabat itu, ya, dia salat di atas wisadah, salat di atas bantalnya. Jadi kalau dia mau sujud, diambil bantal di depannya karena dia tidak sanggup sujud di atas lantai karena sakit. Jadi dia sujud di atas apa? Bantalnya. Fa akhadhaha farama biha. Nabi mengambilnya dan Nabi melemparnya. Setelah itu sahabat itu mengambil sepotong kayu, diambil lagi kayu, disimpan depannya, sujud di atasnya. Nabi ambil lagi kayu itu, dia buang lagi kayunya. Nabi melarangnya kan. Jadi orang yang kalau salat sakit, salat duduk karena sakit, atau salatnya duduk karena di atas kendaraan, atau dia salat duduk karena sakit, tidak mesti dia menyimpan di atas sujudnya itu, dia sujud di atasnya. Itu dilarang. Maka Nabi SAW mengajarkan dia tata cara salat duduk. Salli alal ardi in istata'ta. Salatlah kamu di atas muka bumi jika kamu sanggup.
Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang sakit lalu dia salat duduk, kalau dia sanggup meletakkan jidatnya di lantai, maka harus diletakkan jidatnya di lantai. Kalau dia apa? Sanggup. Tapi kalau dia berat, maka tidak mesti dia meletakkan jidatnya di mana? Di lantai. Cukup dia menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan apa? Rukuknya. Ini faedah muhim jiddan, ini penting. Tidak boleh orang bodoh-bodoh di sini. Banyak orang tidak tahu cara-cara seperti ini. Iya, banyak orang tidak paham ini. Jangankan orang awam, penuntut ilmu saja banyak sekali tidak paham ini cara sholat seperti ini. Dia tidak paham, dia tidak belajar baik-baik. Jadi difahami, didengarkan baik-baik ini apa ini penjelasannya, supaya tidak keliru. Iya. Jadi kata Nabi, salatlah kamu di atas bumi. Kalau kamu sakit, salat duduk. Salli alal ardi in istata'ta. Letakkan ini jidatmu di atas bumi jika kamu sanggup. Wa illa, kalau tidak sanggup, fa'umi ima'an. Cukup kamu berisyarat dengan kepala. Wa ja'al sujudaka akhfat min ruku'ik. Jadikan sujudmu saja lebih rendah dibandingkan apa? Rukukmu. Makanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata tentang hadis ini, la yajuz lil musalli jalisan ayyad'a syai'an 'alal ardi marfu'an thumma yasjudu alaih. Faedah pertama kata beliau dari hadis yang saya bacakan tadi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak boleh bagi orang yang salat di kondisi duduk. Apakah di kondisi duduk dia salat karena sakit atau tidak sakit misalnya, seperti tadi kan? Tidak boleh dia meletakkan sesuatu di atas bumi lalu dia sujud di atasnya. Iya, itu larangan pertama. Kemudian kandungan di sini pula kata beliau, wa inna ma yaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi, tapi dia hanya menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan apa? Rukuknya. Kondisi sujudnya kepalanya lebih rendah dibandingkan rukuk. Idza kana la yastati ayyubashiral arda bijabahatihi. Ini jika dia tidak sanggup untuk meletakkan jidatnya bersentuhan langsung dengan bumi. Jika dia tidak sanggup, artinya apa? Kalau dia sanggup meletakkan jidatnya di bumi, dia sakit masih bisa diletakkan jidatnya di bumi, maka dia sujud di atas bumi. Tapi kalau berat, susah, masyaqqah, maka al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Syariat ini memberikan keringanan dalam salat. Jadi ini kenapa saya bahas salat duduk untuk orang yang sakit, karena dia sama dengan salat duduknya orang yang berada di atas kendaraan, sama. Makanya saya bahas. Dan orang yang salat duduk itu sebabnya banyak. Mungkin dia salat duduk karena dia di atas kendaraan, salat sunnah. Seperti ini boleh hadap kiblat, boleh tidak. Yang kedua, ada lagi orang yang salat duduk karena dia salat sunnah. Iya. Bukan di atas kendaraan, di masjid, di rumahnya. Boleh tidak dia salat sunnah duduk? Boleh. Dan salat sunnah dalam kondisi duduk bagi orang yang mau duduk itu boleh, walaupun dia sehat walafiat. Bukan di atas kendaraan. Hanya saja nanti pahalanya dia 1/2 dari salat sunnah orang yang berdiri. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, salatnya orang yang berdiri, ya, taib. Salatnya orang yang duduk, kata Nabi SAW, nisfu ajril qa'im, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang salat dalam kondisi duduk, maka dia mendapatkan pahala 1/2 dari pahala orang yang salat berdiri. Ini kalau salat sunnah saja ya. Adapun salat wajib tidak boleh duduk, harus berdiri. Siapa yang berdiri padahal dia sanggup duduk, siapa yang duduk ini salat wajib, siapa yang duduk padahal dia sanggup berdiri, maka salatnya apa? Salatnya batal. Salatnya apa? Batal salatnya. Ini salat apa? Wajib. Karena berdiri adalah rukun salat. Tapi salat sunnah boleh duduk? Boleh, walaupun dia sehat wal afiat. Walaupun dia sangat kuat berdiri, dia duduk. Boleh, tapi dia menghadap kiblat karena dia tidak di atas kendaraan.
tata cara duduknya sama. Iya, tata cara duduknya sama, tata cara salatnya sama ya. Cara salatnya sama, duduk di atas kendaraan ataupun di luar kendaraan, tata cara salatnya sama. Sujudnya lebih rendah dibandingkan apa? Rukuknya. Kemudian kalau dia sanggup meletakkan jidatnya di atas lantai, misalnya dia salat sunnah tidak sakit, boleh tidak? Misalnya dia salat sunnah rawatib, dia duduk, boleh? Boleh. Dia rapatkan jidatnya di lantai atau tidak? Ya dia rapatkan karena dia bisa. Yang itu dibahas untuk orang yang sakit atau untuk orang yang susah, seperti di atas kendaraan. Tidak mungkin dia sujud di atas lantainya mobil, karena dia duduk di atas kursi. Nanti orang bilang, bah, kasihannya ini. Iya kan? Apalagi mau di atas pesawat. Iya kan? Ini penting dibahas yang seperti ini, sangat penting sekali. Nah sekarang ini Nabi SAW menjadikan rukuknya kepalanya lebih rendah di kondisi sujud dibandingkan rukuknya. Iya. Kemudian pembahasan salat di atas kendaraan yang gugur kewajiban menghadap kiblat, ya, yang gugur kewajiban menghadap kiblat, para ulama mengatakan jika dia sanggup menghadapkan kendaraannya menghadap kiblat di awal salat, maka itu lebih afdal atau itu lebih bagus. Kalau sanggup, kalau dia apa? Sanggup. Dan ini yang bisa hanya kendaraan seperti onta, kuda dan semisalnya. Kalau sanggup dihadapkan ke kiblat di awal kali takbir, nanti setelah takbir mau menghadap kemana terserah. Kalau bisa seperti ini di awal takbirnya dihadapkan ke kiblat dulu kendaraannya, maka itu lebih bagus karena itu dilakukan Nabi SAW. Dan itu hanya bisa untuk kendaraan seperti onta dan kuda. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, Nabi SAW idza arada ayyusalliya ala rahilati, Nabi jika ingin salat sunnah di atas kendaraannya, dia salat sunnah, Nabi jika ingin salat sunnah di atas kendaraannya, salat sunnah ini istaqbalal kiblah fakabbar lis-shalah, maka Nabi menghadapkan ke kiblat dulu kendaraannya baru bertakbir untuk salat. Setelah itu kendaraannya menghadap kemana saja terserah. Ini jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan tidak dipaksa. Kalau motor kan tidak mungkin dihadapkan ke kiblat dulu. Tadi dia menghadap ke timur. Kalau dia hadapkan ke barat, dia pulang ke rumahnya. Iya kan? Jadi tidak bisa. Iya. Tidak mungkin. Kemudian tambahan lagi untuk ini, untuk salat sunnah yang gugur menghadap kiblat bagi orang salat sunnah di atas kendaraan. Ini dia salat di atas kendaraan, bukan salat wajib. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW idza arada an yusalliyal faridah, Nabi SAW jika ingin salat wajib, nazala fastaqbalal kiblah, Nabi turun dari kendaraannya dan Nabi menghadap ke kiblat. Ini dalil sangat jelas menunjukkan bahwa menghadap kiblat dan berdiri di dalam salat itu adalah fardu wa syartun min syartis shalah. Ini menunjukkan bahwa dalil bahwa menghadap kiblat dan berdiri di dalam salat adalah fardu salat. Dan berdiri di dalam salat fardu, berdiri di dalam salat wajib itu merupakan rukun salat. Jadi Nabi kalau berkendaraan, salat di atas kendaraannya. Ketika Nabi mau salat wajib, Nabi apa? Turun, lalu menghadap ke kiblat. Ini dalilnya apa? Apa pemahamannya kita? Ini dalil menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Kalau dia mau salat apa? Wajib. Dan berdiri juga itu wajib. Karena kalau orang di atas kendaraan berdiri atau duduk? Hah? Dia di atas ontanya. Dia naik onta, berdiri ya? Ya duduk, bukan berdiri. Nah mungkin dia pergi ke Mekah berdiri di atas ontanya. Wah, pasti dia duduk lah. Nah berarti ini dalil menunjukkan bahwa apa? Ketika Nabi turun dari ontanya, itu dalil menunjukkan bahwa berdiri dalam sholat itu rukun. Tidak boleh, tidak, harus dia turun. Iya. Dan itu dikiaskan sama di atas kendaraan.
Antum di atas kendaraan, mau kendaraan pribadi, kendaraan sewa, ya di mobil ya maksud saya, di mobil yang paling sering banyak. Antum boleh salat sunnah di atasnya? Boleh? Tidak menghadap kiblat, bisa kan? Tapi nanti kalau salat wajib, boleh tidak antum salat di situ? Tidak boleh antum salat di situ. Seperti di sini, antum harus salat wajib nanti tuh turun. Kenapa harus tuh nanti di bawah salat wajib? Karena menghadap kiblat hukumnya rukun syarat sah salat. Dan berdiri itu juga rukun berdiri juga rukun salat. Dipahami nih? Ini dulu dipahami, nanti yang lain. Saya mau tambah nanti yang lain. Ini dulu yang dipahami dulu ini. Iya, nanti tambahannya itu nanti. Saya paham sudah apa antum pikirkan. Saya sudah pikirkan semua itu. Ada dijelaskan di sini. Ini dulu antum pikirkan. Antum salat sunnah bisa di atas kendaraan, kan? Ya bisa. Hadisnya tadi sudah kita baca. Salat sunnah terserah. Menghadap kiblat tidak menghadap kiblat. Tapi salat wajib tidak boleh. Kenapa? Ini hadisnya tadi sudah. Nabi kalau salat wajibnya tuh turun. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu wajib. Kalau salat wajib, salat sunnah bebas di atas kendaraan, hadap kiblat tidak hadap kiblat. Tapi kalau salat wajib harus turun. Dan demikian pula berdiri itu wajib. Rukun salat, bukan wajib lah, rukun salat, tidak sah salatnya. Sementara kalau dia salat di atas kendaraan, dia mau salat wajib, berarti kondisinya apa? Duduk. Iya tidak? Dan tidak hadap kiblat lagi. Karena pasti mobilnya gini-gini ya, kiri kanan. Iya. Jadi dia harus tuh turun. Ini jika memungkinkan. Iya. Kalau kendaraan pribadinya ya sangat memungkinkan. Siapa yang halangi dia? Saya mau salat wajib, mobilnya bilang jangan. Nah, tidak mungkin. Dia mau turun 10 kali bisa. Iya kan? Mobilnya sendiri. Maka dia harus turun, tidak boleh salat wajib di atas kendaraan. Turun. Ya, seperti ada di sini. Iya. Kecuali dalam kondisi tidak memungkinkan dia turun dari kendaraan. Iya kan? Tidak memungkinkan dia turun dari kendaraan. Maka di sini gugur juga menghadap kiblat. Dan ini kondisi yang saya mau terangkan tadi. Kapan itu? Salat wajib. Dia berada di atas kendaraan seperti apa? Pesawat. Dia berada di atas kapal pelni, peri atau semisal dengannya. Itu yang paling banyak, dua ini ya. Dan dia tidak mungkin turun dari kendaraan itu karena dikhawatirkan keluar waktu sholat. Makanya saya katakan sukutu istiqbalil qiblah liman kana fis safinah. Iya. Itu tadi di bukunya antum sudah yang kedua ya. Sekarang salat wajib. Iya. Saqata istiqbalil qiblah liman, bagi siapa? Liman kana fis safina, bagi orang yang berada di atas safina. Apa itu safina? Tahu safina? Apa itu safina? Apa itu safina? Bukan nama akhwat ini safina. Kapal, Pak. Aduh. Safina itu perahu, kapal. Awit ta'irah. Gugur menghadap kiblat bagi orang yang berada di atas kapal, perahu atau di atas pesawat. Awit sayyarah, bahkan mobil juga masuk. Bagi siapa? Idza khasya khurujul waqti. Apabila dia khawatir keluarnya waktu sholat. Ini gugur kewajiban hadap kiblat. Ini sambungannya yang kedua yang disebutkan As-Sa'di ya. Iya, dipaham tidak? Sambungannya yang disebutkan oleh siapa? As-Sa'di. Apa yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah? Salat sunnah berada di atas kendaraan bagi siapa? Bagi orang safar. Difaham? Bagi orang yang melakukan perjalanan. Ini sambungannya ini. Difaham? Dan termasuk orang yang sholat wajib juga.
Gugur kewajiban menghadap kiblat siapa? Liman kana fis safina, bagi siapa saja yang berada di atas perahu, di atas pesawat, di atas kendaraan mobil, jika dia khawatir keluarnya waktu sholat. Sekarang antum berada di atas pesawat. Saya gambarkan ya. Antum berada di atas perahu. Orang naik pesawat kan ada yang sebentar, ada yang lama. Kalau naik perahu kebanyakannya lama kan. Naik perahu, naik pelni, naik ferry itu biasanya 12 jam. Memakan 2-3 waktu sholat. Ya. Ada yang bahkan 24 jam. Berarti memakan sampai 5 kali waktu sholat atau 6-7 kali. Iya kan? Iya. Kalau sholatnya di atas pesawat, antum naik pesawat 1 jam, nggak ada masalah. Nggak perlu antum sholat wajib di atas pesawat, karena naik pesawatnya 1 jam. Nanti sampai di tujuan baru antum sholat. Kalau antum berangkat jam 12 sampai jam 1, kan masih bisa 1 jam. Walaupun 2 jam juga masih bisa. Nanti jam 2 antum sholat, kan bisa. Antum jamaah zuhur dengan asar. Tapi kalau antum naik pesawat sampai 5 jam keluar waktu zuhur dan asar, maka kalau memungkinkan antum sholat sebelum naik pesawat, antum sholat dulu. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, kan tidak mungkin antum sholat zuhur jam 11. Difaham kan? Ya, kalau antum naik pesawat jam 1, berarti bisa antum sholat jam setengah 1 zuhur dan asar, karena antum sampai nanti maghrib misalnya. Berarti kalau antum tidak sholat sebelumnya, berarti antum terpaksa harus sholat di mana? Di atas pesawat. Kalau memungkinkan antum sholat sebelumnya, antum sholat sebelumnya. Tapi kalau tidak sanggup, itu masalah. Antum naik pesawat misalnya jam 11 sampai jam 7 malam, berarti antum di atas pesawat zuhur dan asar keluar waktu. Difaham tidak itu? Berarti antum sholat di mana? Di atas pesawat. Sama dengan kapal pelni. Iya kan? Perjalanannya jauh, lebih lama lagi, biasa 12 jam. Maka di situ antum mau sholat wajib. Walaupun antum safar, tetap antum keluar waktu sholat di situ. Kalau antum biarkan, maka di sini kita katakan gugur menghadap apa? Kiblat. Iya. Kan tidak mungkin antum tanya pilotnya, Pak, bisa turun sebentar? Bisa? Atau antum tanya pilotnya, kasih menghadap kiblat dulu, saya mau sholat. Nanti pilotnya berkata mau tabrak gunung. Iya kan? Atau kapal pelni, tidak mungkin kapal pelni antum katakan kasih hadap kiblat dulu nih kapal pelninya. Kan tidak mungkin. Berarti antum sholatnya di situ hadap kiblat atau tidak? Tidak hadap kiblat. Berarti antum gugur kewajiban menghadap kiblat. Kapan? Walaupun sholat wajib. Kapan? Idza khasyiya khurujul waktu. Kalau antum khawatir keluar waktu sholat. Dipahami ini? Terus kalau antum bertanya kenapa di atas sayyarah, di atas apa? Di atas mobil, gugur kewajiban menghadap kiblat di atas mobil, kan bisa turun. Itu kalau mobilnya antum. Kalau mobilnya orang, antum berkata Pak sopir turun dulu, sakit perut. Sopirnya bilang nanti di sana buang air besar, tidak bisa singgah mobilnya. Bilang sakit sekali ini, buang air besar saya di situ. Sopirnya tidak mau singgah, dan ada sopir yang seperti ini, nggak singgah dia. Iya. Bahkan ada sopir yang biasa singgah, dan pernah saya alami sendiri, bukan cerita, saya alami sendiri bersama dengan teman-teman para asatidzah. Kita belum salat zuhur asar, kita sampai sudah hampir maghrib, sudah asar maghrib. Bagaimana itu? Jadi kalau kita kondisi seperti ini, waktu akan keluar, dan antum sudah tahu tentang pentingnya antum bahas kemarin itu tentang waktu-waktu sholat. Waktu daruratnya zuhur sampai kapan? Matahari terbenam. Itu waktu daruratnya zuhur toh? Itulah pentingnya antum pelajari itu. Antum belum sholat zuhur,
belum sholat asar. Antum sudah jam 5, bahkan setengah 6. Mobilnya nanti sampai jam setengah 7. Berarti keluar waktu berarti sudah masuk waktu maghrib, bahkan keluar. Antum belum sholat zuhur dan asar. Maka antum berada di atas dua pilihan. Antum mau memilih menghadap kiblat dan berdiri dalam sholat, satu. Atau yang kedua, antum pertahankan waktu sholat. Ini yang berkelahi di sini. Dua ini. Dua syarat sholat yang bertentangan. Antara menjaga waktu sholat tidak keluar, satu, dengan menjaga syarat yang lain, yaitu menghadap kiblat. Dan kata para ulama, menjaga waktu sholat jauh lebih penting dan lebih diprioritaskan dibandingkan menghadap kiblat. Makanya antum harus sholat di atas kendaraan. Itu fikih namanya. Antum harus sholat di mana? Di atas kendaraan. Antum berkata, Pak Sopir singgah mau sholat, tidak bisa singgah. Nah, kalau kendaraannya antum kan tidak masalah. Kalau kendaraannya orang yang tidak bisa. Ya, dan itu sama kan. Kalau kapal pel ini tidak usah ditanya lagi. Masuk waktu sholat langsung sholat saja. Kan bisa berdiri, walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau memungkinkan menghadap kiblat, ada tandanya di kapal, ya kan? Di sini menghadap kiblat, menghadap ke sana, enak kan? Yang masalah itu di atas pesawat dan di atas mobil. Dia duduk, dia tidak bisa berdiri, maka dia tidak bisa menghadap kiblat juga. Mengikuti mobil saja, di mana mobil menghadap, di sanalah dia menghadap. Maka gugur kewajiban menghadap apa? Kiblat. Ya, gugur kewajiban menghadap kiblat. Jika dia khawatir keluar waktu apa? Salat. Iya. Jadi ini diantara sebab-sebab gugurnya kewajiban menghadap kiblat. Jadi sudah berapa? Sudah 3 nih? Iya. Iya. Jadi ini tambahan ya. Jadi kalau antum memisahkan ini bisa juga. Antum memisah ini ya. Misalnya Syekh menyebutkan 2 tak? Nah, ini yang ketiga yang di atas saya tulis. Termasuk salat wajib yang khawatir keluar waktu salat. Iya, ini yang ketiga. Bisa antum tambahkan. Dan yang terakhir, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu gugur kewajiban menghadap kiblat. Jadi ini saya tulis yang ketiga saja ya. Ini yang ketiga ya. Yang kedua apa tadi? Ya. Salatun nafilah lil musafir. Itu yang kedua. Salat nafilah, salat sunnah bagi orang yang safar di atas kendaraannya. Ya. Ala dabbah ayu sayyarah, atau di atas mobil. Yang ketiga, liman kana fis safina aw at-ta'ira aw sayyarah idza kharaja khurujul waqt. Yang keempat dan yang terakhir adalah minal maharib. Apa? Li khafi syadid. Li khafi asyadid. Karena rasa takut yang sangat. Ini juga gugur kewajiban menghadap kiblat. Iya. Li khaufi syadid, karena orang yang sangat takut. Dan ini masuk beberapa. Masuk karena apa? Al-maharib. Ya ta? Karena berperang. Ya. Atau khauful adu, takut kepadamu musuh. Khauf, ya, mengkhawatirkan apa? Hartanya. Ya banyak ya, banyak. Ini contoh-contoh lainnya sudah saya sebutkan tadi. Karena peperangan, karena takut kepadamu musuh, karena takut kepada apa? Binatang buas, atau mengkhawatirkan hartanya dan keluarganya. Dalam kondisi dia takut mengkhawatirkan keluarganya. Iya. Hartanya. Itu sudah saya bahas kemarin ya, sebagiannya. Maka di kondisi ini bisa dia sholat dalam keadaan berisyarat dengan kepalanya saja.
di kondisi takut seperti ini, dia cukup berisyarat dengan apa? Kepalanya. Dia salatnya ini berdiri, bisa berdiri. Dia berdiri salat sambil dia bergerak-gerak, sekarang dia sujud, sekarang dia ruku, karena dia khawatir sekali, sangat takut sekali. Iya. 4. Gugur kewajiban menghadap kiblat. Dan ini menghadap kiblat ini masih ada hal yang butuh saya bahas sebenarnya ya. Walaupun waktu kita habis. Allah taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fiik.